teman-teman, kami dari kelompok 5. Saya Darnianti Lauba dan dua rekan saya, Adelia Kristalina dan Joy Alvando Sinaga. Kami akan membahas tentang kredit dan suku bunga bank. Sampurasun kumaha darama. Ya, teman-teman, kali ini saya Joy Alvando Sinaga dari kelompok 5 akan menyampaikan tentang pengertian kredit. Kata kredit diambil dari kata bahasa Latin yaitu yang berartikan percaya. Kredit adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan sebuah pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan sebuah janji. Dalam pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang sudah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain, mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu ditentukan dengan pemberian bunga. Fungsi kredit selanjutnya adalah fungsi kredit. Fungsi kredit dibagi menjadi 5. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Yang kedua, meningkatkan kegairahan berusaha. Yang ketiga, merupakan suatu alat stabilitas perekonomian. Yang keempat, meningkatkan IPC, income per kapita di masyarakat. Yang kelima, memperbesar modal perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan kredit. Yang pertama, mendapatkan pendapatan bank pada hasil bunga kredit. Yang kedua, memproduktifkan dan memanfaatkan dana yang ada. Yang ketiga, menjalankan pada kegiatan operasional bank. Yang keempat, menambah modal kerja perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dari masyarakat. Unsur-unsur kredit. Oke, selanjutnya adalah unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit yang pertama adanya kepercayaan, yaitu suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Yang kedua, kesepakatan. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Yang ketiga, jangka waktu. Jangka waktu yaitu batasan pengambilan angsuran kredit yang disepakati. Kedua belah pihak jangka waktu memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, jangka pendek di bawah 1 tahun. Ini biasanya ada pada peminjaman koperasi. Yang kedua yaitu jangka menengah, yaitu 1-3 tahun yang dimana adalah biasanya terjadi pada pengkreditan sepeda motor. Yang ketiga yaitu jangka panjang di atas 3 tahun yang biasanya dipakai pada pengambilan mobil, rumah, ruko, apartemen dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, resiko semakin panjang suatu jangka kredit, maka semakin besar resikonya. Demikian pula sebaliknya. Yang kelima adalah balas jasa. Keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit dalam jenis bank konvensional, balas jasa itu dikenal dengan nama bunga. Oke, selanjutnya adalah syarat-syarat kredit. Yang pertama, karakter. Karakter adalah sifat pribadi dari debitur yang dibentuk untuk mendapatkan kredit, seperti kejujuran, sikap motivasi usaha, dan sebagainya. Yang kedua, kemampuan dalam memiliki modal untuk memenuhi kewajibannya tepat pada waktunya. Yang ketiga, modal. Modal adalah kemampuan debitur dalam melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan kredit dan mengembalikannya. Yang keempat, jaminan yang harus disediakan untuk pertanggungjawaban jika debitur tidak dapat melunasi utangnya. Yang kelima adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi biasanya dipengaruhi dalam suatu negara menyeluruh dan memberikan dampak kebijakan pemerintah di bidang moneter, terutama kredit perbankan. Yang keenam, batasan atau hambatan adalah penilaian debitur yang dipengaruhi oleh hambatan yang tidak memungkinkan. Oke teman-teman, selanjutnya adalah prinsip kredit. Prinsip kredit dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah personality, penilaian pihak bank mengenai kepribadian si peminjam, misalnya riwayat hidup, hobinya, terus keadaan keluarganya, anak atau istri, social standing, pergaulan di masyarakat, serta bagaimana masyarakat menilai diri si peminjam dan sebagainya. Yang kedua adalah purpose. Purpose adalah bank menilai peminjam mencari dana mengenai tujuan dan keperluan dalam penggunaan kredit, dan apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan line of business atau kredit bank yang bersangkutan. Yang ketiga adalah payment, adalah
untuk mengetahui kemampuan dari debitur mengenai pengembalian pinjaman yang boleh diprospek kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman dapat ditinjau dalam waktu jumlahnya. Yang keempat adalah prospek. Prospek adalah harapan usaha di mana yang akan datang adalah calon debitur. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit itu dibagi menjadi 8. Yang pertama adalah kredit koran bebas, yaitu kredit yang diberikan dari bank di mana peminjaman dapat setiap saat menariknya sesuai dengan kehendak. Peminjam asal tidak mempunyai fasilitas kredit. Apabila pinjaman membutuhkan uang lewat dari fasilitas kredit, maka bank dapat memberikan kredit yang melebihi ketetapan. Dan bila diperlukan, bank memberikan fasilitas cerukan atau overdraft sebesar 5% dari jumlah kredit maksimum. Oke, yang kedua, kredit koran terbatas. Pinjaman yang diberikan karena batasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekening. Yang ketiga adalah revolving credit. Revolving artinya adalah berputar. Jika kredit pada suatu saat berkurang, maka secara otomatis jumlah kredit pada saat berikutnya ditambah dengan jumlah kredit yang berkurang, sehingga jumlah kredit seluruhnya menjadi sama besarnya dengan jumlah sesuai dengan perjanjian seharusnya pada saat itu. Yang keempat, kredit kelayakan, yaitu yang dimaksud dengan pemberian kredit atas dasar kelayakan dengan keringanan jaminan dan bagian pembiayaan nasabah. Menurut surat keputusan, inilah pemberian kredit yang lebih ditekankan pada pertimbangan kelayakan usaha dan tidak dititik beratkan pada tersedianya tambahan jaminan. Yang kelima adalah kredit investasi, merupakan fasilitas penjamin yang diberikan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang untuk membiayai capital goods. Pada pendirian pabrik, perluasan dan perbaikan perusahaan, dan pembelian mesin. Yang keenam adalah kredit antisipasi atau kepada emitmen. Yang dimaksud dengan kredit antisipasi adalah uang muka yang lebih diberikan oleh bank komersil kepada emiten. Pelunasan uang muka tersebut diperoleh dari hasil penjualan saham atau obligasi. Yang ketujuh adalah kredit ekspor, yaitu jenis pembiayaan oleh bank yang diberikan kepada nasabah guna membiayai kebutuhan modal kerja dan dalam rangka memproduksi barang-barang yang akan diekspor. Yang kedelapan adalah kredit sindikasi, yaitu sebuah teknik pembiayaan yang kini diminati oleh kalangan perbankan dalam usaha menjaga pelampauan batas maksimum pemberian kredit serta dalam jangka sharing risk. Di sini saya Adelia Kristalina akan membahas tentang kredit macet. Kredit macet adalah sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak lagi bisa melanjutkan pembayaran atau cicilan hutang. Contohnya karena lupa, faktor ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga peminjam telat membayar pinjaman sesuai tenor waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah jenis-jenis kredit. Jenis-jenis kredit dibagi menjadi dua. Yang pertama dari pihak bank. Terjadi karena kekurangan ketelitian pihak analisis atau terjadi karena adanya kolusi antara pihak analisis dan debitur. Yang kedua dari pihak nasabah. Terjadi karena adanya unsur kesengajaan atau unsur ketidaksengajaan. Berikutnya adalah macam-macam tingkatan dalam kredit macet. Dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah kredit lancar. Kredit lancar adalah pinjaman kredit dianggap lancar jika debitur mampu membayar cicilan, angsuran pokok, dan bunga pinjaman dengan lancar serta tidak memiliki tunggakan. Meskipun terdapat tunggakan, debitur mampu membayarnya sebelum melampaui masa angsuran berikutnya. Yang kedua adalah kredit tidak lancar. Kredit tidak lancar merupakan pinjaman kredit dikatakan tidak lancar jika debitur memiliki tunggakan angsuran pokok yang sudah melebihi 1 masa angsuran, namun belum melebihi 2 masa angsuran. Selain itu, pembayaran bunga telah menunggak 2 bulan, namun belum melebihi 3 bulan. Yang ketiga adalah kredit diragukan. Kredit diragukan merupakan kondisi jika pinjaman masih bisa diselamatkan dan ada jaminan yang nilainya paling tidak 75% dari harga utang. Meskipun debitur tidak mampu membayar angsuran pokok maupun bunga, masih ada jaminan yang harganya paling tidak setara 100% dengan hutang. Yang keempat adalah kredit macet.
Kredit macet merupakan kondisi ketika setelah berlalu 18 bulan sejak kredit digolongkan sebagai kredit diragukan, debitur tidak ada upaya pelunasan, bahkan debitur juga tidak memiliki jaminan apapun. Selanjutnya adalah penyelamatan dalam kredit macet. Dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah rescheduling. Rescheduling adalah memperpanjang waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Yang kedua adalah reconditioning. Reconditioning adalah mengubah berbagai macam persyaratan. Yang ketiga adalah restructuring. Restructuring merupakan menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Yang keempat adalah combination, gabungan dari rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Yang kelima adalah penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang, piutang, atau tuntutan ganti rugi. Suku bunga bank. Pengertian suku bunga bank adalah persentase tertentu yang diperhitungkan dari pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh debitur dalam periode tertentu dan diterima oleh kreditur sebagai imbal jasa. Jenis bunga bank dibagi menjadi 2, yaitu suku bunga kredit dan suku bunga simpanan. Suku bunga kredit yaitu suku bunga yang digunakan dalam urusan pinjam-meminjam. Jenis suku bunga kredit diklasifikasikan berdasarkan sifat dan perhitungannya. Berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu suku bunga tetap atau fixed. Suku bunga yang jumlahnya tidak berubah selama masa kredit. Dan sifat yang kedua itu suku bunga mengambang atau floating. Suku bunga yang jumlahnya berubah-ubah mengikuti suku bunga pasar selama masa kredit. Suku bunga berdasarkan perhitungannya dibagi menjadi 3, yaitu suku bunga flat, yang kedua suku bunga efektif, yang ketiga suku bunga anuitas. Suku bunga flat yaitu bunga pinjaman dihitung dari jumlah awal pokok pinjaman dan dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor kredit. Yang kedua yaitu suku bunga efektif. Bunga pinjaman dihitung dari sisa jumlah pokok pinjaman. Jadi besaran bunga yang dibayarkan akan menurun seiring berjalannya tenor. Yang ketiga itu suku bunga anuitas, merupakan gabungan antara suku bunga flat dan suku bunga efektif. Bunga dihitung berdasarkan sisa pokok pinjaman atau suku bunga efektif, namun dibagikan secara proporsional berdasarkan tenor atau suku bunga flat. Jenis suku bunga bank yang kedua yaitu suku bunga simpanan. Suku bunga simpanan adalah suku bunga yang digunakan dalam perhitungan simpanan. Tidak seperti suku bunga kredit, perhitungan suku bunga simpanan lebih simpel. Suku bunga simpanan dibagi menjadi 2, yaitu suku bunga simpanan tabungan dan yang kedua simpanan deposito. Simpanan tabungan adalah bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya berdasarkan jumlah tabungan mereka. Jumlah nominal bunganya tentunya berbeda-beda antara nasabah satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu simpanan deposito, yaitu bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk membuka tabungan deposito. Jumlah nominal bunga deposito biasanya sama karena jumlah deposito tidak akan berubah-ubah selama jangka waktu yang ditentukan. Faktor suku bunga bank dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama 1 kebutuhan dana, 2 persaingan, 3 kebijakan pemerintah, 4 target laba yang diinginkan, 5 jangka waktu, 6 kualitas pinjaman, 7 reputasi perusahaan, 8 produk yang kompetitif, 9 hubungan baik, dan yang 10 yaitu jaminan pihak ketiga. Selanjutnya itu komponen bunga kredit. Ada 5 bagian, yaitu yang pertama total biaya dana, biaya operasi, cadangan risiko kredit macet, laba yang diinginkan, dan pajak. Berikutnya itu komponen bunga kredit. Ada 5, yaitu 1 total biaya dana. Total biaya dana merupakan bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Biaya total ini harus dikurangi cadangan wajib atau reserve requirement. Yang kedua itu biaya operasi, merupakan biaya yang dikeluarkan bank dalam melakukan operasinya. Terdiri dari biaya gaji pegawai, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lainnya. 3 itu cadangan risiko kredit macet, merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang akan dibayarkan
Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Yang keempat yaitu laba. Laba yang diinginkan setiap kali melakukan transaksi, bank selalu ingin memperoleh laba yang maksimal. Yang kelima yaitu pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Selanjutnya yaitu jenis beban suku bunga bank dibagi menjadi 3. Yang pertama sliding rate, yang kedua float rate, yang ketiga floating rate. Yang pertama sliding rate merupakan pembebanan bunga setiap bulannya dihitung dari sisa pinjamannya, sehingga jumlah bunga yang dibayarkan nasabah setiap bulannya menurun seiring dengan turunnya pokok pinjaman. Akan tetapi pembayaran pokok pinjamannya sama. Yang kedua yaitu flat rate, merupakan pembebanan bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjamannya. Demikian pula pokok pinjaman setiap bulannya juga dibayar sama, sehingga cicilan setiap bulan sama sampai kredit tersebut lunas. Jenis yang ketiga itu floating rate, merupakan pembebanan bunga dikaitkan dengan bunga yang ada di pasar uang, sehingga bunga yang dibayarkan setiap bulan sangat tergantung dari bunga pasar uang pada bulan tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan mengenai pemaparan kami, bisa dilanjutkan pada forum yang disediakan. Akan dibagi menjadi 2 sesi pertanyaan. Terima kasih.